Bismillah, 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 Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang solih dan solihah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, maju bersama Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya anak-anak, akhirnya kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran tematik bersama Bu Ayu. Seperti biasa ya, sebelum kita belajar nih, Ibu ingin menanyakan bagaimana mutabaah yaumiyahnya nih anak-anak. Gimana tadi udah sholat duha? Sudah ya? Wah, alhamdulillah sudah sholat duha. Kalau yang belum, jangan lupa setelah belajar, setelah ini ya, setelah tematiknya selesai, yuk langsung mengerjakan sholat duha ya anak-anak. Iya, lalu gimana sholat fardunya yang 5 waktu? Selalu dikerjakan kan? Nggak kelewat dong ya? Iya, alhamdulillah Ibu doakan semoga anak-anakku semua nih ya selalu istiqomah dalam mengerjakan sholat wajibnya dan juga istiqomah dalam mengerjakan ibadah-ibadah sunnahnya ya nak ya. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjut ya. Sebelum belajar seperti biasa, yuk kita meluruskan niat kita dulu ya. Kalau kita belajar ini lurus, ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya saat belajar nanti materi-materi yang akan kita pelajari ini bisa kita serap dengan baik ya, kita bisa pahami dengan baik ya materinya ya nak ya. Oke, kalau niatnya sudah lurus ya, tinggal persiapkan diri kalian ya, duduk yang rapi, duduk yang baik, persiapkan ininya, alat tulisnya, buku catatannya, buku paketnya ya, supaya dalam pembelajaran nanti semuanya sudah tersedia ya, tinggal kita gunakan. Oke, kalau begitu niatnya sudah lurus karena Allah. Persiapan diri kita juga sudah baik, alat-alat tulis kita, alat belajar kita juga sudah lengkap ya. Kalau begitu kita lanjut ke baca doa dulu sebelum belajar ya nak ya. Oke, kalau begitu siap ya. Kita baca doa bersama-sama. Sikap berdoa. Angkat tangannya, tundukkan kepala, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, nah hari ini kita belajar tentang tematik 2C ya, yang berjudul tugasku sebagai umat beragama ya. Yang kali ini adalah pembelajaran 3 dan keempat. Oke, di sini Ibu punya teks ya. Ayo kita berdiskusi. Nah, sambil kalian melihat videonya sambil dibaca sama-sama ya nak ya. Oke, yuk kita baca. Di sekolah, Nina selalu menyapa teman-temannya dengan ramah. Nina mengucapkan kata tolong jika ingin meminta bantuan. Setelah dibantu, ia tidak pernah lupa mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam, kata tolong, dan terima kasih ya, itu merupakan contoh perilaku sopan dan santun. Jadi setiap kali kita misalkan kesulitan atau butuh bantuan seseorang, jangan lupa untuk mengatakan tolong ya. Setelah kita ditolong oleh mereka, berarti kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, sikap itu dari dua kata itu, tolong dan terima kasih, itu menunjukkan bahwa kita sudah melakukan perilaku yang sopan dan santun ya terhadap orang lain. Lalu perilaku sopan dan santun itu kita lakukan kepada siapa? Ya kepada semuanya ya, kepada orang yang lebih tua, kepada teman-teman kita, kepada orang tua, kepada guru-guru, kepada semua orang yang ada di sekitar kita, kita harus berperilaku sopan dan santun ya. Oke, selanjutnya. Nah, sikap sopan dan santun ini diajarkan oleh semua agama. Bersikap sopan dan santun juga merupakan budaya. Ya, budaya siswa, kita hendaknya bersikap sopan dan santun kepada siapa saja. Bersikaplah sopan santun meskipun berbeda pendapat.
Bersikap sopan dan santun adalah tanda kita menghormati orang lain. Nah, itu artinya dalam semua agama, agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu atau agama yang lain, sikap sopan santun itu diajarkan ya. Jadi sikap sopan santun itu merupakan budaya kita sebagai warga negara Indonesia gitu ya. Sikap sopan santun kita lakukan kepada siapapun ya yang kita kenal, siapapun yang di sekitar kita ya. Nah, itu merupakan budaya dan juga merupakan tanda kalau kita itu menghargai dan menghormati orang-orang di sekitar kita. Gitu ya anak-anak? Oke, lanjut. Nah, di teks yang kedua ya, kita baca lagi ya sama-sama ya. Nina berangkat ke sekolah diantar oleh ibu. Sesampainya di sekolah, bel sudah berbunyi. Nina bergegas berpamitan kepada ibu. Nina mengucapkan salam dan mencium tangan ibu. Sebelum masuk ke kelas, Nina dan teman-teman berbaris dengan rapih. Satu persatu siswa memberi salam dan mencium tangan ibu guru. Nah, mencium tangan ya, mencium tangan yang kepada orang yang lebih tua itu adalah sikap kita menghormati mereka ya. Jadi kalau kita berangkat sekolah nih, jangan lupa cium tangan sama ayah, sama bunda, sama umi, sama abinya ya. Lalu saat kita datang ke sekolah, ketemu ibu guru, ketemu pak guru, ketemu kepala sekolah, ketemu pak satpam, orang yang lebih tua dari kita jangan lupa cium tangan sama mereka ya. Tapi untuk sekarang ya, untuk saat seperti ini, saat pandemi, itu masih belum boleh ya dilakukan. Tapi setelah normal, insya Allah setelah semuanya udah normal, kita boleh melakukan itu lagi ya, cium tangan kepada orang-orang yang lebih tua di sekitar kita. Gitu ya anak-anak. Nah, cium tangan itu juga merupakan budaya di Indonesia. Cium tangan kepada orang yang lebih tua itu juga merupakan budaya di negara kita ya. Baik, oke selanjutnya. Nah, kita disuruh mengamati kali ini. Nah, ibu memiliki gambar di sini ya, gambarnya ada dialognya. Ya, kita baca sama-sama ya, sambil mengamati gambarnya. Setiap hari, Deli memberi salam kepada ibu saat berpamitan untuk pergi ke sekolah. Tony juga tidak lupa berpamitan kepada ibunya sebelum berangkat ke sekolah. Ya, lihat di gambarnya ini ya, ada Deli dan juga ada Tony. Nah, Deli berangkat ke sekolah dulu ya Bu. Assalamualaikum, kata Deli. Lalu ibunya menjawab, Waalaikumsalam, hati-hati di jalan ya nak, kata ibu Deli. Nah, coba lihat yang Tony. Tony ya, ibu Tony berangkat ke sekolah dulu ya. Iya nak, hati-hati di jalan. Semoga Tuhan memberkati. Nah, dari kedua dialog ini ada yang berbeda ya. Kalau Deli kan mengucapkan salam seperti kita ya, Assalamualaikum, lalu ibunya menjawab Waalaikumsalam. Kalau Tony di sini bilang ibunya semoga Tuhan memberkati. Nah, Tony ini adalah orang Kristen, dia beragama Kristen. Tapi cara Deli dan Tony ini sama. Deli yang beragama Islam maupun Tony yang beragama Kristen itu sama-sama berpamitan sebelum pergi kepada orang tuanya. Karena apa? Biarpun mereka berbeda agama, ya, mereka tetap berpamitan, mereka tetap bersikap sopan santun kepada orang tuanya. Dan itu merupakan budaya kita di negara kita ya, di negara Indonesia. Jadi walaupun berbeda-beda agama, yang namanya bersikap sopan santun adalah wajib. Yang namanya bersikap sopan santun adalah lebih baik ya di negara kita ya. Oke, terutama sopan santunnya kepada orang yang lebih tua. Gitu ya nak ya. Nah, Deli dan Tony berbeda agama. Cara mengucapkan salam mereka berbeda. Namun, mereka tetap saling menyapa ketika bertemu dengan teman yang berbeda agama. Mereka menyapa dengan sapaan umum, misalnya selamat pagi atau apa kabar. Jadi kalau misalkan ketemu sama orang, sama teman kita yang berbeda agama, tetap memberi salam ya. Jadi jangan membeda-bedakan. Gitu ya anak-anak? Oke, lanjut ya. Baik, kali ini kita akan berhitung. Ibu memiliki gambar snack di sini ya. Ada makanan-makanan yang biasanya kita temukan di kantin. Ya, kita baca dulu ceritanya ya. Jam istirahat sudah tiba. Nina dan teman-teman membeli minuman di kantin. Minuman di kantin itu bermacam-macam ya jenisnya. Harganya pun berbeda-beda. Coba lihat di sini ada minuman apa saja.
ada susu ya di sini. Lalu sebelahnya ada air mineral di dalam gelas ya. Lalu yang terakhir ada jus di sini ya. Nah, ketiga minuman ini memiliki harga yang berbeda-beda ya nak ya. Seperti susu ini. Susu ini harganya berapa di sini? Rp1.000. Lalu air mineral ini harganya Rp500 dan jus ini harganya Rp700. Baik, sekarang kita baca ya. Harga minuman dapat diurutkan dengan melihat nilai uang. Urutan harga minuman mulai dari yang paling murah. Yuk kita urutkan dari 3 minuman ini dari harga yang paling murah. Kira-kira harga yang paling murah yang mana? Oke, betul. Yang 500 ya. Yang 500 dulu. Lalu setelah yang 500 baru yang 700. Setelah 700 baru yang 1000. Jadi yang paling murah itu adalah air mineral. Sementara yang paling mahal adalah susu. Gitu ya. Nah, Nina mempunyai uang 2.000 nih. Minuman apa saja yang dapat dibeli Nina? Nah, ketika membeli sesuatu, jumlah harga barang yang dibeli harus lebih kecil dibanding uang yang kita miliki. Jadi misalkan kita punya uang 2.000, tapi kita mau beli jus gitu misalkan. Jusnya itu harganya 1.500. Berarti uang yang kita punya itu harus lebih besar dari barang yang akan kita beli ya nak ya. Gitu. Kalau misalkan uang kita lebih kecil, uangnya cuma 1.000. Tapi jusnya 1.500, bisa nggak kita beli? Nggak bisa ya, berarti uangnya kurang gitu ya. Berarti kita harus memiliki uang yang lebih besar. Kita juga harus membeli barang yang sesuai dengan uang yang kita punya ya. Gitu. Misal, uang Nina kan tadi 2.000 ya. Misal dari uang 2.000 itu Nina tuh membeli 2 air mineral. Jadi air mineral ini dibeli Nina sebanyak 2 ya. 2 mineral ini dibeli oleh Nina. Dan juga 1 es teh manis. Dan juga 1 es jeruk misalkan ya. Berarti uang Nina yang tadinya 2.000 dibelikan air mineralnya 2, es jusnya 1. Nah, air mineral harganya 500. Kalau beli 2 berarti jumlahnya jadi 1.000. Sementara dia juga beli lagi nih jusnya 1. Berarti ditambah 700. 500 ditambah 500 1.000. 1.000 ditambah 700 harganya menjadi keseluruhannya 1.700. Nah, kira-kira uang 2.000-nya Nina itu cukup nggak ya untuk membeli 2 air mineral dan 1 es jus? Cukup gak? Kalau misalkan tadi kan 2 mineral sama es jus itu kalau dijumlahkan harganya jadi 1.700. Uang Nina ada 2.000. Kira-kira cukup nggak ya untuk membeli semuanya? Cukup ya, malah masih ada kembalian ya. Jadi 2.000 dikurangi 1.700 itu Nina masih punya kembalian berapa nak? Ada 300 lagi ya, Rp300 lagi kembalian yang Nina bisa dapatkan setelah membeli 2 air mineral dan 1 es jus. Gitu ya. Oke. Nah, kita berhitung lagi ya nak ya. Lihat di sini, Ibu juga masih punya gambar di sini ya. Selesai belajar di kelas, siswa diperbolehkan beristirahat. Nina dan Deli membeli makanan di kantin. Nih, kalian bisa lihat di sini ya. Ini Nina dan ini Deli. Nina membawa uang Rp2.000, tapi uang kertas ya. 1 lembar uang kertas Rp2.000. Sementara Deli membawa uang logam. Uang logam Rp1.000 sebanyak 2 keping uang logam ya. Nah, berarti uangnya Nina sama uangnya Deli sama. Sama atau tidak jumlahnya? Sama ya, cuman beda ininya kalau Nina pakai uang kertas, kalau Deli pakai uang logam gitu ya. Tapi jumlah mereka sama, uangnya Rp2.000. Harga makanan adalah 2.000. Jadi harga makanan yang akan Nina dan Deli beli itu harganya semuanya 2.000. Nina membayar dengan selembar uang 2.000-an, sementara Deli membayar dengan 2 keping uang 1.000-an. Uang Nina dan Deli bernilai sama. Nah, ada banyak cara menukarkan pecahan uang 2.000. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini.
2.000 kertas, satu lembar uang kertas 2.000-an bisa ditukar menjadi 4 uang logam 500. Atau seperti yang Deli nih, seperti Deli ini. Satu uang lembar uang kertas 2.000 bisa ditukar menjadi 2 keping uang logam 1.000 rupiah. Gitu ya cara menukarkan uang kertas 2.000 ke uang logam. Nah, sekarang kita latihan ya nak ya. Nih. Coba gambarkan kelompok uang yang sama nilainya dengan pecahan uang logam. Nih, lihat. Nah, Ibu punya soal di sini ada satu uang kertas 2.000 dan 2 keping uang logam. Yang satu jumlahnya 1.000, yang satu lagi 500. Berarti 2.000 rupiah ditambah 1.000 ditambah 500 semuanya menjadi 3.500. Nah, 3.500 ini kita pecahkan ya ke uang logam yang nilainya 500 rupiah. Yuk kita pecahkan. Yang pertama uang kertasnya dulu ya. Uang kertas 2.000 ini kita pecahkan ke 500 rupiah. Uang logam 500 rupiah. Berarti uang kertas 2.000 ini jika kita tukarkan ke uang logam 500 menjadi dapat berapa keping? Dapat 4 keping ya. Ada 500-nya, 500 rupiahnya itu ada 4 keping. Ini 500 ditambah 500, 1.000. 1.000 ditambah 500, 1.500. Dan 1.500 ditambah 500, 2.000. Sama ya, 2.000 satu lembar 2.000 rupiah sama nilainya dengan 4 keping 500 rupiah. Sekarang kita pecahkan yang logam 1.000 rupiah ya. Kita tukarkan ke uang 500 rupiah. Nah, kalau logam 1.000 rupiah kita tukar ke logam 500 rupiah dapat berapa keping? Dapat 2 ya. Ada 2 keping 500 rupiah. 1.000-nya kita tukar ke logam 500 menjadi 2 keping. 500 ditambah 500 sama dengan 1.000. Nah, yang ini tinggal kita simpan di sini. Nah, sama ya 500 tetap jadi 500 dan dengan jumlah 1 keping. Nah, soal yang kedua. Soal yang kedua ada uang kertas, satu uang kertas 1.000 rupiah, 1 keping uang logam 500 rupiah. Yuk sekarang kita tukar ke uang logam 500 rupiah. Nah 1.000 ini kita tukar ke uang logam 500. Dapatnya berapa keping nak? Ih pintar sekali dapat 2 ya. 1.000 rupiah ini kalau ditukar ke uang logam 500 itu menjadi 2 keping uang logam 500 rupiah. Lalu yang ini kita simpan di bawah gitu ya. Begini ya nak ya, cara menukarkan uang kertas atau uang yang nilainya lebih besar ke uang yang nilainya lebih kecil tapi jumlah keseluruhannya tetap sama ya. Oke? Oke, kalau misalkan masih belum paham atau masih pusing gitu gimana sih cara nukerinnya, kalian bisa terus diulang-ulang ya ini videonya atau langsung bisa japri ke walesnya masing-masing, ke Bu Ayu, ke Bu Nabila atau ke Bu Rifda. Oke anak-anak? Baik, yuk lanjut. Nah, oke, akhirnya materi kita hari ini sudah selesai ternyata anak-anak. Tadi kita belajar apa saja? Kita belajar bagaimana bersikap sopan santun kepada di sekitar kita ya, sikap sopan santun kepada orang yang lebih tua, kepada teman-teman kita, kepada teman-teman di sekolah, kepada guru dan juga kepada seluruh orang yang ada di sekitar kita ya. Jangan lupa mengucapkan kata tolong saat meminta bantuan dan juga mengucapkan terima kasih setelah kita dibantu gitu ya. Lalu kita juga belajar tentang apa lagi tadi? Belajar bagaimana menyapa orang-orang di sekitar kita, sapa dengan apa kabar, selamat pagi, sapaan umum ya, biarpun kita memiliki teman yang berbeda-beda agamanya, misalkan punya teman yang beda agama dengan kita, dia beragama Kristen atau beragama Hindu, kita tetap menghormati mereka ya, kita tetap menyapa mereka, kita tetap bergaul dengan mereka dengan rukun gitu ya. Lalu yang terakhir kita belajar tentang bagaimana menukarkan uang dengan nilai yang lebih kecil tapi jumlahnya tetap sama, atau bagaimana cara kita membeli barang ya
yang harus sesuai dengan uang yang kita punya. Misal kita punya uang 2.000, berarti barang yang kita beli harus lebih kecil dibandingkan dengan uang yang kita punya. Gitu ya anak-anak? Oke. Baik, kalau begitu materi kita sudah selesai. Mari kita tutup pembelajaran kita ini dengan membaca doa bersama-sama, istighfar 3 kali dan kifaratul majlis ya. Yuk berdoa bersama-sama, sikap berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepala, berdoa dimulai. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita ini dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga apa yang Bu Ayu sampaikan, Bu Nabila sampaikan, Bu Ripda sampaikan bermanfaat untuk kalian semua ya Nak ya. Oke. Semangat terus belajar, sampai berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.